Mohon penjelasan serta contohnya Quran Surat Al-An'am ayat 70 dan Al-A'raf ayat 51. Ya, dibaca saja. Surat Al-An'am ayat 70. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa zakir bihi an tubsara nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'til kulla adlin la yukhaz minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Kemudian surat Al-A'raf ayat 51. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Yang ditanyakan apa? Pertanyaannya mohon penjelasan serta diberikan contoh. Nah, coba Ustaz Ghazali dibaca juga itu, kayaknya ada catatan kakinya itu. Dengan membaca catatan kaki itu sudah sangat jelas bagaimana contoh mengolok-ngolok agama, bersendagurau, tertipu oleh kehidupan dunia. Catatan kaki pada not 485 tentang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau-gurau, yakni agama Islam yang disuruh mereka mematuhinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian arti menjadikan agama sebagai main-main dan sendau-gurau ialah memperolokkan agama itu, mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya dengan dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Nah, ya tahu, sudah cukup jelas. Jadi dalam beragama itu yang diminta, diwajibkan oleh Allah serius, kafah, totalitas, sungguh-sungguh. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam asilmu secara totalitas. Asilmu itu apa? Asilmu itu aturan Islam. Agamanya disebut al-Islamu, aturannya disebut asilmu. Maka kalau kita ngaku sebagai orang Islam, harus totalitas, harus kafah dalam menjalankan asilmu atau aturan Islam itu. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya kita jalankan dengan penuh kesungguhan, kesabaran dan keikhlasan. Jangan main-main.
Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya secara totalitas pula kita tinggalkan. Jangan dengan main-main. Maka sekarang ini bisa kita lihat kok, mudah sekali kita temukan contoh orang yang mengolok-olok agama Allah, main-main dengan agama Allah. Contoh, kewajiban orang Islam salah satunya adalah sholat. Sholat itu interaksi puncak kita dengan Allah. Puncak zikrullah kita itu sholat. Maka orang yang sholatnya benar harusnya ikatannya dengan Allah kuat. Orang yang sholatnya benar. Sholat itu wasola yasilu silatan wasolatan. Sampai pada hubungan ikatan yang sangat kuat. Maka sholat itu menjadi puncak zikrullah kita. Puncak zikir kita tertinggi yaitu sholat. Kalau sholat ternyata kita masih mengolok-ngolok, nah apalagi urusan-urusan yang lain. Saat ini banyak kita temukan. Sholat itu yang harusnya khusyuk, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kekhuduan. Khusyuk itu kan al-khudu' wa tawadu', ya. Tunduk dan rendah diri. Tunduk betul kepada Allah, bahwa saya sedang menghadap Allah, interaksi dengan Allah. Harus totalitas. Karena itu aturan tertinggi dalam Islam adalah sholat. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi yang meninggalkan sholat itu telah kafir. Lah ini ada orang yang ngakunya Islam, dia sholat, tetapi tanpa sadar dia telah mengolok-ngolok agama Allah melalui plesetan-plesetan dalam gerakan-gerakan sholatnya. Kan banyak sekarang yang harusnya sujud tumakninah, tetapi sekarang sujud dengan diangkat dua kakinya. Pemuda-pemuda itu loh, kan di medsos banyak sekali itu. Untuk apa tujuannya? Biar kontennya viral, viewernya biar banyak, bahkan biar dianggap lucu oleh temannya, sehingga temannya biar tertawa. Tanpa sadar itu telah mengolok-ngolok agama Allah. Harusnya sujud, rukun-rukunnya sujud harus dipenuhi, malah dia sujud dua kaki diangkat ke atas. Dan itu viral. Kalau sudah viral dia akan dapat pundi-pundi rupiah dengan mengolok-ngolok sholat demi rupiah. Belum lagi ya, orang yang mempleset-plesetkan sesuatu hal yang menjadi tuntunan ajaran dalam Islam demi konten lucu-lucunan. Lucu-lucunan biar orang-orang tertawa, biar subscribernya banyak, biar dikatakan kendel dan lain sebagainya. Contoh, ini orang Islam juga memplesetkan azan, misalkan hayya 'alas sholah atau hayya 'alal falah, diplesetkan menjadi hayalan saja, plesetkan begitu. Nah, orang tertawa. Nah, dengan orang tertawa puas, dianggap lucu. Kan tidak sedikit orang yang melakukan itu. Coba dicek KTP-nya apa, ngakunya ya mesti Islam. Nah, ini tanpa sadar tertipu oleh dunia, tertipu. Sedang Allah sudah melarang, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Itu kata Allah, ya ayyuhan nas fa inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kau coba dibaca itu Quran surah Fatir surah 35 ayat 5 dan 6 itu.
Ada lagi yang memplesetkan. Takbir menjadi tekbir. Itu persis sekali dengan orang-orang Yahudi dulu. Makanya saat dulu Allah perintahkan sahabat-sahabat Nabi ya untuk Nabi mengatakan kepada sahabatnya, Ra'ina, perhatikan kami, diplesetkan oleh orang Yahudi. Ra'ina itu artinya perhatikan kami, awasi kami. Orang Yahudi memplesetkan dengan mengatakan ru'una. Ru'una itu ketololan yang amat sangat. Setelah orang Yahudi memplesetkan kata ra'ina menjadi ru'una, maka turun ayat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Allah perintahkan untuk dirubah. Jangan lagi mengatakan ra'ina karena berdekatan dengan ru'una. Kalau ra'ina, awasi kami, perhatikan kami. Nah, orang Yahudi memplesetkan kata ra'ina menjadi ru'una dengan cepat melafalkannya sehingga tampak seperti ra'ina padahal yang diucapkan ru'una. Sedangkan ru'una itu artinya ketololan yang amat sangat, itu hinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu turun ayat la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan katakan ra'ina tetapi katakan unzurna. Lihatlah kami, awasi kami, perhatikan kami. Unzurna sama dengan ra'ina. Tetapi unzurna jauh dari ru'una, sehingga kalau orang Yahudi bilang ru'una, maka beda. Unzurna ke ru'una itu beda jauh. Maka ada larangan itu. Nah, sekarang ini kok ditiru, mempleset-melesetkan biar ditertawai orang untuk konten lucu-lucuan. Dulu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang ya kalau kita mau menyadari, kita perhatikan betul. Sebetulnya apa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat manusia di situ, itu hanya berulang saja kok. Hanya berulang. Apa yang dilakukan manusia modern sampai manusia terakhir nanti sebetulnya hanya pengulangan saja. Kalau dulu ada Fir'aun modern, ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun modern. Dulu ada Korun, sekarang juga ada Korun modern. Dulu ada Abu Lahab, sekarang juga ada Abu Lahab modern. Dulu ada orang yang mempleset-plesetkan dengan menghina Nabi, sekarang ternyata juga ada orang yang mempleset-plesetkan. Itu hanya mengulang saja kok perjalanan hidup manusia ini. Mencari, dulu ada orang yang taat dan takwa betul kepada Allah, sekarang juga ada. Dulu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan lain sebagainya, sekarang juga ada. Cari orang yang soleh dulu banyak, sekarang juga ada. Kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang yang bertakwa yang diabadikan di dalam Al-Quran, sekarang pun juga bisa kita temukan. Kisah para pembangkang kepada Allah dulu, para pendurhaka, sekarang pun juga bisa kita temukan. Nah, kalau dulu wajar karena memang tidak mengakui Allah. Menghina itu wajar, menghina Islam karena tidak mengakui Allah. Lah sekarang ini yang kita lihat justru ada beberapa dan bahkan tidak sedikit orang yang menghina-hina Islam, mempleset-plesetkan apa yang menjadi tuntunan dalam Islam, justru orang yang ngaku Islam sendiri. Kalau dia tidak Islam, dia tidak sholat. Namun terbukti dalam sholatnya harusnya sujud, tapi dia angkat kedua kakinya tinggi-tinggi.
biar viral, biar lucu, biar dapat subscriber, biar viewernya banyak dan lain sebagainya sehingga pundi-pundi rupiahnya dia dapat. Itu orang Islam, ngaku Islam. Maka al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam saat ini tertutup oleh perilaku orang yang ngaku Islam sendiri. Tertutup. Sehingga orang yang tidak tahu Islam, orang di luar Islam melihat orang Islam, oh begitu toh. Sekarang orang yang korupsi itu, coba ditanya Islam apa tidak agamanya, ngakunya juga banyak yang Islam. Padahal aturan asilmu, salah satu aturannya adalah orang yang Islam, ngaku Islam, haram hukumnya mencuri. Bahkan Allah turunkan hukuman potong tangan. Berarti itu tidak totalitas. Itu termasuk mengolok-olok agama Allah. Harusnya orang Islam itu menjalankan perintah Allah, mentaati Allah harus totalitas. Lah kok ini malah setengah-setengah. Persis dengan orang-orang munafik. Koyone taat tetapi hatinya sebetulnya mengingkari Allah, durhaka kepada Allah. Harusnya tidak korupsi, malah korupsi. Ini mengolok-olok agama Allah. Mengolok-olok agama Allah, padahal perintahnya harus kafah, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan terbujuk rayu, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena kalau mengikuti langkah setan, pasti tertipu daya oleh kehidupan dunia. Mengapa? Karena setan itu bagi hamba Allah yang beriman aduwwum mubin. Nah, maka di Quran surah Fatir ayat 5 dan 6, semua manusia diseru oleh Allah hakikatnya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Setelah Allah berikan informasi, hei manusia, hei segenap manusia, artinya semuanya masuk ke situ. Yang merasa manusia masuk dalam ayat itu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu nyata. Maka jangan main-main karena janji Allah itu nyata. Oleh sebab itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kalau kamu manusia, merasa manusia, maka jangan tertipu daya oleh kehidupan dunia. Apapun bentuknya. Entah kemewahan, entah ketenaran, entah untuk lucu-lucuan, biar dikatakan lucu, tenar bahwa fulan seorang yang lucu. Maka jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Samping itu, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh bujuk rayu setan yang pandai menggelincirkan kamu dari jalan Allah. Mengapa? Karena setan itu hanya akan mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka jangan tertipu. Nah, contoh memperolok-olok agama Allah, menjadikan agama Allah permainan, sendagura, contoh mudahnya itu. Orang sholat, di situ malah main-main dengan gerakannya, malah gojek di situ, bercanda dan lain sebagainya. Itu mengolok-olok agama Allah. Karena sholat itu menjadi puncak tertinggi. Interaksi kita, zikrullah kita. Orang yang sholat kok masih maksiat terus, itu juga mengolok-olok agama Allah. Orang sholat masih korupsi, orang sholat masih zina, orang sholat masih kholwat, orang sholat masih memfitnah, orang sholat masih berkata tidak jujur, orang sholat masih menyakiti saudaranya. Itu juga mengolok-olok agama Allah. Maka hati-hati. Kalau kita masih sering maksiat,
Mari koreksi sholat kita, jangan-jangan ada yang tidak benar, sehingga Allah belum turunkan pertolongannya, sehingga kita belum dijauhkan oleh Allah, tidak dimudahkan oleh Allah untuk menghindari maksiat, namun justru dimudahkan oleh Allah terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jangan-jangan sholat kita baru sebatas penggugur kewajiban dan belum berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar. Ya, itu contoh orang yang mengolok-olok agama Allah. Contoh mudahnya bisa kita lihat sehari-hari. Persis sekali dengan orang-orang munafik, persis sekali dengan apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi tatkala memelesetkan perintah Allah ra'ina menjadi ru'una, yang awalnya berarti perhatikan kami, awasi kami, menjadi ketololan yang amat sangat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghina Nabiullah, untuk menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ya, maka jangan dilakukan. Kalau ada putra-putri kita yang ikut-ikutan seperti itu, kita sebagai orang tua harus tegas. Jangan malah ikut tertawa, jangan malah ikut tersenyum. Yang ada putra-putri kita, oh orang tuanya ternyata tidak apa-apa, malah justru bisa tertawa, bisa tersenyum, nanti akan berbuat hal yang sama. Sekali lagi, apa yang dilihat putra-putri kita, apa yang didengar putra-putri kita, apa yang dirasakan putra-putri kita adalah pendidikan. Pendidikan kebenaran, pendidikan kebaikan. Maka harus tega. Kalau melihat putra-putrinya terlibat dalam pelecehan agama, olok-olok agama, harus tegas. Harus tegas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?